Negeri 09, Kota Bengkulu tempat idaman. Sekolah bernuansa agama, mengajarkan kita semua. Hari-hari belajar ceria, mewujudkan cita-cita mulia. Murid beriman dan bertakwa, sehat cerdas berkarakter nyata. Profil pelajar Pancasila terpampang nyata. Beriman bertakwa dalam tiap langkah kita. Sehat cerdas berkarakter itulah kita. Ragam sopan santun peduli lingkungan kita cinta. Materi sekolah penggerak angkatan 3 Kota Bengkulu, sekolah penggerak BGP Provinsi Bengkulu angkatan 3 bersama SD Negeri 09 Kota Bengkulu. Saya selaku pengawas pendamping alhamdulillah bisa membersamai pengimbasan ini, yang mana hari ini Ibu perkenalkan komite pembelajaran dari sekolah penggerak angkatan 3 Provinsi Bengkulu, yaitu Ibu Deyeti Permatasari dengan Ibu Sri Supriyatin. Nah, yang hari ini yang akan berbagi kepada kita semua. Apabila ada pelayanan dan tempat kami yang kurang, kami mohon maaf lahir batin atas nama Sekolah SD Negeri 66 Kota Bengkulu. Dan diumumkan juga kepada peserta pengimbasan hari ini akan mendapat sertifikat elektronik, ya, yang bisa diletak di dalam RHK kalian, di dalam PMM kalian, dan di dalam TPG kalian. Nah, itu materinya, sertifikatnya tentang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Memang pembelajaran banyak ya, jadi guru mereka itu berpusat kepada murid, pembelajaran inklusif, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi hari ini tadi kita mau ngomong tentang pembelajaran, pas banget bisa kita terapkan di pembelajaran bahasa Inggris kita nanti. Nah, jadi kucuk dicinta ulang tiba. Jadi silakan Ibu Yayen, mungkin Pak Hambali mau ngomong sebentar, silakan Pak. Biar kita tenangkan belajar di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita syukur kepada Allah Ta'ala. Langsung aja, kita hari ini agendanya pengawas pembina. Sekarang waktu pulang. Memberikan beberapa hal mengenai KPM dan administrasi. Sekarang waktu pulang. Kemudian kita juga mengenai usulan rencana prodi. Kemudian hal-hal yang dianggap perlu tadi telah dijelaskan oleh Pak Imam. Nah, kemudian nanti. Jadi minta ada waktu beberapa menit sebelum Jumatan ini, Ibu Yayan akan menjelaskan kepada kita semua tentang itu. Jadi dengan adanya kita kedatangan Ibu Yayan yang akan berbagi mengenai grup penggerak dan pengalaman grup penggerak, dan kita butuh penjelasan dari beliau. Sekali lagi pada Ibu Yayan dan Ibu Sri Prihatin, selamat datang. Kemudian kami ibu ini mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Kemudian kami maaf kalau dia ada sesuatu hal yang tidak berkenan di SD kami, baik penempatan kemudian hal-hal yang lain. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Jadi untuk menyingkat waktu, karena ini hari Jumat, kita segera aja pada Ibu Yayan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dulu ke Bapak yang baik telah menerima kami dengan baik. Ada Ibu Hema juga yang selalu mendampingi kami. Kemudian ada rekan saya, ibu saya, emak saya. Beliau juga merupakan wakil kepala sekolah. Bercerita sedikit ya, tanggal 23-24 kemarin kami mengikuti penguatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di sana seharusnya yang datang itu ibu kepala sekolah, ada ibu kepala sekolah masih dalam keadaan terbuka, maka diwakilkan oleh Ibu Sri Supriyanti. Jadi untuk khusus SD 9, jadi ada 2 orang dan kami harus ke SD yang berbeda. Namun karena sudah soulmate, jadi saling mendampingi. Nanti insya Allah di Senin di SD 55 dan Selasanya di SD 13. Karena apa? Kalau kita kenyang sendirian, tetangganya nggak kenyang. Ya, jadi apa namanya? Itu merupakan seperti apa ya? Jadi kayak kesalahan kalau seandainya ditinggalkan yang SD kiri kanan itu kan fokus kami juga. Jadi alhamdulillah diterima sangat baik, di yang dulu juga diterima sangat baik di SD 66, sangat bersyukur sekali kami. Nah jadi alhamdulillah Pak, tadi Bapak doakan saya jadi guru penggerak. Kebetulan saya guru penggerak kami di sekolah penggerak Pak. Ya, saya merupakan guru KP atau komite pembelajaran sekolah penggerak. Jadi tim yang di sini juga bukan sudah merasa pintar atau apa, hanya ingin berbagi yang kami sudah dapat dari lokal karya sekolah penggerak maupun hal-hal yang telah kami misalnya ikut penguatan atau advokasi. Jadi mohon Pak bantuannya untuk di 1.2 paling atas. Mengingat waktu, jadi kita to the point aja. Nah jadi ada mohon maaf boleh bertanya, apakah kombelnya aktif? SD 66 aktif ya, karena nanti akan berhubungan dengan kombel dan kita belajar di dalam kombel. Kalau boleh tahu siapa ketuanya? Ibu Ali, Ibu Iming. Mana bapaknya? Oh ibu, sorry. Oh ibu. Oh ya. Oke, sama-sama saya juga ketua kombel dari PAG 09 Kota Bengkulu ya. Jadi terus lagi yang megang kurikulum. Oh Ibu Ari, halo Ibu Ari. Nah jadi gini, kita ke kebijakan kurikulum Merdeka. Oke, boleh next? Oke, jadi ini kalau menurut Bapak Ibu pernyataannya benar, maka tolong tukarkan. Tapi kalau seandainya pernyataannya salah, tolong hentak kaki ya. Oke, siap? Jadi yang kita akan kupas pada awal ini adalah tentang Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Oke, silakan next. Pernyataan pertama, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Pernyataan ini benar atau salah? Oke. Next, ayo silakan kita buka betul ya. Tidak, satuan pendidikan itu tidak harus sama. Jadi satuan pendidikan bisa menerapkan sesuai dengan bertahap dan mengidentifikasi kesiapannya. Nah, boleh dilihat itu kurikulum merdeka itu memberikan ruang bagi satuan pendidikan dan mengimplementasikannya sesuai. Jadi permen terbaru ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32. Dan satuan pendidikan harus menganalisa atau analisis apakah dia sudah di tahap awal atau bertahap berkembang
siap atau mahir sesuai dengan kondisi seperti ini. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk SMA. Langsung next. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Benar atau salah? Itu karakteristik sekolah kami, dan kami juga berada di depan pusat oleh dikenal. Kemudian ada visi, misi, dan tujuan. Gunanya apa? Untuk memandu suasana belajar dan proses pembelajaran yang terjadi. Lalu ada perencanaan pembelajaran. Apa sih tujuan yang harus dicapai oleh berbagai satuan pendidikan di tiap kelasnya? Kemudian juga di dalamnya yang idealnya adalah harus ada modul ajar atau MPP sebagai lampiran untuk memastikan agar setiap peserta didik maksudnya sudah memiliki kesamaan persepsi, suasana belajar, dan proses yang ingin dibangun. Boleh next? Nah, ada pernyataan keempat. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4-5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Benar atasnya adalah karakteristik visi, misi, dan tujuan. Ini dapat dilakukan 4-5 tahun sekali. Kan yang namanya kita menentukan visi misi kan baru kelihatan kan jangka panjang. Iya. Apabila ada perubahan dari evaluasi ini, perlu melihat kembali penyesuaian pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran. Itu penting dialokasi waktu di permen berapa ya? Lupa ya. Ada yang terbaru di 2024. Boleh next? Oke, pernyataan 5. Setiap satuan pendidikan menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Pernyataan ini benar atau salah? Oke, bagaimana? Oke, good ya. Modul ajar tidak wajib dibuat sendiri dan harus tebal. Boleh diambil, disesuaikan. Kemudian kita bikin di glosariumnya inspired by siapa. Kemudian kita kondisi disesuaikan dengan kondisi kelas kita, karakteristik sekolah walaupun modulnya sama, diajarkan dengan 2 orang guru berbeda dan di kelas berbeda, pasti berbeda pula hasilnya dan segala macam. Tidak masalah ya. Banyak miskonsepsi antara guru bahwa menerapkan kurikulum mereka harus pusing-pusing bikin modul sendiri. Tidak pasti. Tiap sekolah memiliki kapasitas beragam. Ada tahap siap yang berbeda-beda. Modul ajar bisa digunakan berbagai contoh perencanaan pembelajaran. Melalui PMM banyak sekali yang disediakan bisa langsung digunakan, bisa juga kebutuhan belajarnya. Dan ingatlah, PMM itu adalah alat bantu, bukan kewajiban yang untuk digunakan. Namun, walaupun di situ ingatlah PMM adalah alat bantu, di sana sudah terstandar. Ya, kalau kita kupas bersama, mindset itu akan berubah. Itu yakin deh. Karena apa? Kami terjadi di sekolah kami dan juga bimbingan Mbak Hema. Mindset itu berasal itu dari siapa? Dari eksternal. Setuju dari eksternal? Tidak. Dari diri sendiri. Kita menyadari bahwa semua anak adalah unik. Kita pun unik. Cara belajar yang berbeda, cara pandang berbeda. Namun bagaimana kita menghargai hal tersebut kan? Kemudian kita juga memanusiakan manusia atau memang memanusiakan murid. Murid adalah bukan manusia mini yang bisa kita atur. Model pembelajaran yang itu saja. Jadi perlu dengan menerapkan pembelajaran visual, auditori, dan kinestik dan pembelajaran bisa mungkin bisa jadi pembelajaran jadi lebih hidup seperti itu mungkin. Itu pendapat dari Ibu ini. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kayak gini kalau dalam Nobel itu kita
Jadi maksud di sini pernyataan di sini gimana? Kalau kita mau menerapkan, kalau boleh tahu nih, Ibu Ian tadi dulu, PMM-nya di kinerja ngambil apa? Ayo RHK kalian ngambil apa? Oh ini ya, observasinya ngambil apa? Bapak Kepsa kita hari ini ngambil apa? Observasi. Iya. Kemarin ngambil apa? Kalau kami kemarin tuh disiplin positif tuh. Lalu ibu tengok yang bapak ngambil apa? Iya. Di HP. Iya, kalau kami sekarang buka PMM-nya coba. Kalau kami di SSB mengambil instruksi yang adaptif. Sebelum kita cari-cari PMM tadi, Ibu Iin tentang ini guru apa Pak? Guru kelas. Tadi Bapak ngomong salah. Mau tahu kenapa salah? Milih salah. Iya, milih salah kan tadi? Pengajian peserta didik ke dalam gaya belajarnya visual yang melihat, auditoring itu yang mendengar, sama kinestetik yang keadaan apa ya? Kenapa saya memilih tadi? Karena setiap anak itu kan yang pastinya dari awal kita kan sudah tahu anak itu kan beragam, kemajemukan. Yang pasti dia gaya belajarnya itu berbeda. Nggak bisa kita satukan dengan anak itu yang sifatnya bisanya belajar hanya cukup melihat saja dia sudah bisa, dia mendengar saja sudah bisa, ada anak yang seperti itu. Tapi anak yang perlu dilatih, dibimbingnya langsung secara ini ada juga. Memang itu tadi kemampuan anak itu berbeda. Ya Bu, Oh itu bapak saja. nih, bapak Hito nih ngambil kelengkapan dokumen. Oh benarnya. Oh yang bapak ya Jadi pantasan. Bapak nggak setuju ya dengan ini ya? Iya Oh, kan? itu saya. Iya. Pantasan Nggak bapak masalah. administrasi Ah, kita. Berbeda itu Berbeda. ya. Kalau sama aja, cuma kalau kita tuh cuma ping doang. Iyalah. Oke. Sebelum pernyataannya dibuka, ini pilih mau tahu nih PMM itu masih kesini pilih ya. Apa ini balik? Iya, kalau saya setuju karena pembagian peserta didik ini ke dalam gaya belajar yang berbeda-beda karena memang setiap anak memiliki keunikan sendiri-sendiri tadi, memiliki keragaman cara belajar yang berbeda-beda sehingga diperlukan bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah yang bapak. Oke, setuju ya berdasarkan saya belajarnya ya. Nah, sebelum kita buka lagi pernyataannya apa ya? Sekarang mau tahu dulu deh kinerjanya kemarin di observasi ambil apa gitu di kualitas pembelajarannya. Peserta berbagi praktik baik selenggara komunikasi. Kalau sudah sekolah apa? Disiplin positif. Yang ini bapak praktik baik kan? Ayat ini tadi. Meningkatkan. Ya, disiplin positif yang kemarin kan? Semester ini apa? Ini laporan kita hari ini. Masukkan sini dengan yang kelengkapan dokumen. Oke. Pembelajaran interaktif, aktivitas interaktif. Oke ya, bagus. Nah, coba kita buka. Next. Ternyata tidak. Pembelajaran terdiferensiasi itu tidak perlu dilakukan untuk melalui gaya belajar yang visual, auditory, kinestetik. Yaitu kenapa? Ya, yang perlu kita garis bawahi adalah ketika pembelajaran terdiferensiasi tadi apa yang harus kita lakukan sebelum buat belajar di dalam karakteristik asesmen awal ya. Nah dari asesmen awal bisa berbagai macam bentuk. Salah satunya bisa soal, salah satunya bisa pertanyaan sama nanti. Ya. Nah dari situ kita udah bisa nih membagi anak sesuai dengan dia udah misalnya gini ya, sebagai contoh ya. Ya ibu kan kami tengok di YouTube segala macam itu, ada 2 apel berbanding misal dengan 3 jeruk misalnya dibanding. Nah dari sana kita udah bisa tuh membagi anak, bukan dibagi harus sesuai kelompoknya ya. Bahwa anak tuh yang misalnya dari Anissa, misalnya Intan itu di pemahaman awal yang level 1 misalnya. Nah dari sana baru kita berangkat mau milih yang mana nih?
mau diferensiasi konten. Jadi sistemnya kayak gini ya, kayak anak yang pertama itu menjelaskan materi. Misal kita membuat materi itu tentang struktur ikan. Nah, kemarin saya mengambil materi itu waktu saya kelas 5. Nah, dalam kelas 5 itu kan ada namanya tentang struktur hewan, bertulang belakang dan tidak tulang belakang. Jadi anak itu saya jelaskan. Kemudian mereka saya minta untuk membuat sebuah produk atau membuat sebuah kerangka belajar. Jadi mereka menggambar dan menjelaskan bagaimana dan apa-apa saja jenis-jenis hewan yang mempunyai tulang belakang dan tidak tulang belakang, seperti itu. Ada foto dan dokumentasinya. Oke, berarti bisa kalau dari tadi udah disebutkan apa namanya garis bawahnya Mbak, bisa produk. Itu di setiap kelompok berbeda atau dia malah sama? Berbeda. Jadi saya bagi. Yang ini kelompok tulang belakang, misalnya tentang hewan apa, yang ini tidak tulang belakang. Hewan apa kan? Saya juga bagi jadi 4 kelompok. Oke, 4 kelompok. Di tiap 4 kelompok dia sajiannya berbeda. Berbeda. Ada yang misalnya ada yang Misalkan menggambar. menobar ini. Ada yang apa? Ikan, terus apa? Yang hewan laut itu apa namanya? Ngomong apa? Amoeba dia secara apa? Secara misalnya presentasi. Ya. Yang lain ada menggambar. Ya, menggambar. Kemudian apa lagi? Ada yang tentang menjelaskan strukturnya. Ya, tapi dia tidak menggambar Ya, kan? tidak. Oke. Bapak udah bisa berbagi praktik baik nanti ke SD ke teman-temannya di dalam Tombel. Ibu nanti di programnya dibikin narsumnya Pak Rian Hadi. Berarti buat dia itu pembelajaran diferensiasi ternyata nggak seribet yang dibayangkan. Itu produk. Benar-benar pembelajaran tadi ada narsumnya kan keren ya jalan-jalan. Sebenarnya Proses juga. iya, proses dan jadi bisa diferensiasi itu bisa combine, bisa tiga-tiganya, bisa dua, bisa satu. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa dalam hati. Itu ya. Kalau dengan anak-anak dia kan semangat. Nah, jadi pas yang keliru kan kadang-kadang anak nggak konsentrasi tuh. Buka mulut tertawa dalam hati, ada yang berarti dia nggak konsentrasi. Kalau dalam kelas yang tidak konsentrasi kita janjikan, berarti tidak boleh ikut lagi, tidak duduk gitu. Sehingga mereka semangat, senang anak-anak itu kalau kita kasih briefing, ya. Coba lagi. Tepuk sukses, tepuk kita ajarkan semua. Ya. Coba. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Yes, yes. Sukses. Jadi lagi Bu. Lagi Bu, lagi Bu. Lagi ya. Boleh Berdiri. Ini supaya anak-anak kita selain dia juga senang, Ada cinta untuk kamu. karakter yang kita terutamakan di dalam berburu merdeka. Ya sekali lagi coba, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Yes, 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 yes. Ayo. Lagi. Anak-anak senang juga. Jadi layang. Masih banyak lagi macam-macam seperti ini. Kadang-kadang kita kasih clue. Boleh kalau anak-anak ular. Duk. Singa. Ada itu nanti salah satu anaknya. Ayam. Coba kalau gajah ada yang besar katanya. Ya macam-macam kalau anak-anak ya. Jadi kita berpusat ke itu tadi tentang konsonan dan vokal. Kan huruf awalnya, perhatikan huruf awalnya itu dulu kita.
Ya, huruf awal yang mana? U, berarti bulan. Awalnya U. Kalau tadi singa, huruf awalnya apa nak? S. Nah, kalau S itu apa? Oh ya, mati, atau konsonasi. Jadi kita selain ice breaking juga kita bisa memberikan pembelajaran baik karakter maupun ilmu utama. Ya, di sini saya juga belajarnya ya banyak melihat di TikTok, Instagram, ya di Facebook itulah. Ya, walaupun kita tua, kita tetap juga harus belajar. Ya, jangan kita tidak semangat. Allah tua untuk apa? Pensiun. Saya ini 4 tahun 5 tahun lagi pensiun, tapi semangatnya ada. Ya, tetap saya itu bertanya dengan yang Wangi komunitas sekolah, di bangku kita berkumpul.